Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Safa Nur Aini dengan NIM 23500910006. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan hasil tugas kelompok kami yang bertemakan pemimpin masa depan, mempersiapkan generasi Z untuk memimpin dunia. Pada slide ini terdapat anggota kelompok yang beranggotakan Mas Arya Yuda dengan NIM 51112011213, Najla Safa Nur Aini dengan NIM 23500910006, Zara Nabila Permana dengan NIM 23500920009, dan Natasha Maharani dengan NIM 23500910011. Selanjutnya terdapat latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi, digitalisasi, dan dinamika sosial politik telah membawa perubahan besar yang membutuhkan pemimpin yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan. Generasi Z yang tumbuh dalam era digital memiliki potensi besar sebagai seorang pemimpin masa depan berkat keunggulan dalam teknologi, inovasi, dan kepedulian terhadap isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Namun, generasi ini juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan teknologi, tekanan sosial, dan kurangnya pengalaman praktis. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan, berpikir kritis, dan kolaborasi sangat penting. Dengan dukungan yang tepat, generasi Z dapat menjadi pemimpin inovatif yang menjawab kebutuhan zaman. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik unik generasi Z mempengaruhi gaya kepemimpinan yang akan mereka terapkan di masa depan. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi generasi Z dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin di era globalisasi dan digitalisasi. Yang ketiga, sejauh mana sistem pendidikan saat ini mendukung pengembangan keterampilan kepemimpinan pada generasi Z. Yang keempat, bagaimana peran pelatihan berbasis pengalaman seperti mentorship, simulasi, dan kerja lapangan untuk membentuk generasi Z sebagai pemimpin yang efektif. Yang kelima, bagaimana strategi kepemimpinan yang dapat meningkatkan kesiapan generasi Z sebagai pemimpin global. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik unik generasi Z yang dapat memengaruhi gaya kepemimpinan mereka di masa depan. Yang kedua, menganalisis tantangan yang dihadapi generasi Z dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan saat ini yang mendukung pengembangan keterampilan kepemimpinan pada generasi Z. Yang keempat, mengembangkan strategi pelatihan yang berbasis pengalaman untuk membentuk generasi Z sebagai pemimpin inovatif dan adaptif. Yang kelima, menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas kesiapan kepemimpinan bagi generasi Z. Baik, pada slide ini sudah masuk ke pembahasan. Di sini terdapat karakteristik generasi Z yang membentuk gaya kepemimpinan. Yang pertama, terdapat digital natives. Generasi Z sebagai digital natives unggul dalam memanfaatkan teknologi untuk kepemimpinan modern, terutama dalam data, kolaborasi virtual, dan otomatisasi. Namun, ketergantungan pada teknologi dapat melemahkan soft skill seperti empati dan komunikasi langsung. Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan mereka harus menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan penguatan keterampilan sosial sehingga mereka dapat memimpin secara inovatif dan humanis. Halo, perkenalkan saya Zara Nabila Permana dengan NIM 23500910009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik Gen Z yang membentuknya kepemimpinan. Yang kedua ada berorientasi pada dampak sosial. Gen Z peduli pada dampak sosial, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Berkat paparan digital sejak dini sebagai pemimpin masa depan, mereka mengutamakan keberlanjutan, inklusi, dan inovasi, berfokus pada solusi yang membawa manfaat luas, menjadikan mereka agen perubahan potensi di tingkat lokal dan global. Lalu selanjutnya ada adaptif dan multitasking. Gen Z memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan multitasking. Didukung oleh paparan teknologi sejak dini, kelebihan ini membuat mereka siap menghadapi tantangan global dan mengelola tanggung jawab kepemimpinan secara efektif. Namun,
Mereka perlu meningkatkan manajemen waktu dan fokus untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi Gen Z dalam kepemimpinan. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Gen Z unggul dalam penggunaan teknologi, namun ketergantungan pada alat digital dapat mengurangi keterampilan sosial, kreativitas, dan pemecahan masalah manual. Kepemimpinan efektif membutuhkan empati, komunikasi tatap muka, dan pengelolaan teknologi yang seimbang. Mereka perlu mengembangkan keterampilan interpersonal dan membatasi waktu layar untuk mengoptimalkan potensi kepemimpinan. Yang kedua ada tekanan mental. Gen Z menghadapi tekanan mental akibat ekspektasi sosial. Gambaran kesuksesan di media sosial dapat kecemasan tentang masa depan, yang mengarah pada stres dan burnout. Ketergantungan pada teknologi membuat batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan kabur. Masalah ini menghambat kemampuan kepemimpinan mereka. Oleh karena itu, pendidikan kepemimpinan perlu mengajarkan pengelolaan stres, kesejahteraan mental, dan keterampilan menghadapi tantangan hidup secara sehat. Lalu yang ketiga ada kurangnya pengalaman praktis. Gen Z meskipun terampil dalam teknologi dan teori, sering kekurangan pengalaman praktis dalam kepemimpinan, seperti pengambilan keputusan atau mengelola konflik. Pendidikan kepemimpinan yang bersifat teoretis membuat mereka kurang terlatih menghadapi situasi nyata. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan berbasis pengalaman, seperti proyek nyata, magang, atau marketing, untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam kepemimpinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada peran pendidikan dalam membentuk pemimpin Gen Z. Kurikulum berbasis kepemimpinan. Kurikulum berbasis kepemimpinan bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan sosial yang mendukung kepemimpinan. Salah satu aspek utama dari kurikulum ini adalah integrasi nilai-nilai kepemimpinan seperti tanggung jawab, integritas, dan visi. Lalu di slide ini ada belajar dari studi kasus. Studi kasus adalah metode yang efektif untuk mengajarkan generasi Z tentang kepemimpinan, karena memberikan mereka gambaran nyata tentang tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh pemimpin dalam situasi dunia nyata. Melalui studi kasus, mereka dapat menganalisis keputusan yang diambil oleh pemimpin dan berbagai konteks, baik dalam organisasi, bisnis, maupun dalam menghadapi krisis. Mentorship dan role model. Mentorship dan role model memiliki peran krusial dalam mempersiapkan generasi Z menjadi pemimpin masa depan. Mentorship adalah hubungan di mana seorang mentor yang berpengalaman membimbing seorang mentee untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dalam konteks generasi Z, mentorship memberikan kesempatan untuk belajar langsung dari pengalaman yang nyata, memperluas wawasan, dan menerima umpan balik yang konstruktif. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan soft skill. Pengembangan keterampilan soft skill pada generasi Z sangat penting untuk mempersiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan. Meskipun mereka sangat familiar dengan teknologi, namun kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, bekerja dalam tim, serta mengelola konflik dan emosi tetap menjadi kunci dalam kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan yang menekankan kolaborasi, komunikasi, dan kecerdasan emosional dapat membantu mereka mengasah keterampilan ini. Lalu di sini ada simulasi kepemimpinan. Simulasi kepemimpinan adalah metode pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dengan menciptakan situasi yang menyerupai kondisi dunia nyata. Dalam simulasi ini, peserta dihadapkan pada berbagai skenario yang menantang mereka untuk membuat keputusan, mengelola tim, dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan profesional atau sosial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Arya Yuda Wiratama dengan NIM 511-2012-13. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi untuk pelatihan. Pemanfaatan teknologi untuk pelatihan kepemimpinan generasi Z dapat dilakukan melalui berbagai inovasi yang mempermudah proses belajar dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Salah satunya adalah
pembelajaran berbasis virtual yang memungkinkan peserta untuk mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Dengan platform e-learning, generasi Z dapat belajar melalui video, kuis, dan simulasi yang mendalam tentang keterampilan pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen tim. Selanjutnya, mendorong inovasi dan kreativitas. Mendorong inovasi dan kreativitas pada generasi Z dalam konteks kepemimpinan dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan pemikiran out of the box. Generasi Z memiliki potensi besar untuk berinovasi karena mereka tumbuh di era digital yang memungkinkan akses cepat terhadap informasi dan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memberi mereka kebebasan untuk mengembangkan ide-ide tanpa takut gagal. Selanjutnya, pemberdayaan di komunitas lokal. Pemberdayaan di komunitas lokal merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi Z untuk menjadi pemimpin masa depan. Melalui pemberdayaan, generasi Z dapat belajar langsung tentang kepemimpinan dengan terlibat dalam proyek-proyek sosial yang memberikan dampak nyata pada masyarakat. Aktivitas seperti mengorganisasi acara komunitas, memimpin inisiatif pengembangan lokal, atau menjadi bagian dari organisasi non-profit, memberi mereka pengalaman praktis dalam memimpin, bekerja sama, dan mengelola sumber daya. Selanjutnya, pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya proses belajar sepanjang hayat bagi generasi Z. Pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan. Dunia yang terus berubah dengan kemajuan teknologi dan dinamika sosial menuntut para pemimpin untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya, kesimpulannya, mempersiapkan generasi Z untuk menjadi pemimpin masa depan melalui pendidikan yang relevan, pelatihan berbasis pengalaman, dan pengembangan keterampilan yang berkesinambungan. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mereka memiliki karakteristik unik dan potensi besar dalam menghadapi tantangan global. Dengan dukungan yang tepat dari lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat, generasi Z dapat dibekali untuk menjadi pemimpin yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi dinamika dunia yang terus berkembang. Pendidikan dan pelatihan yang holistik akan membentuk mereka menjadi pemimpin yang mampu menciptakan perubahan positif dan memberikan solusi efektif di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.